Berita Sumsel 24 jam hari ini. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Bakti Agus mengaku puas dengan hasil latihan taktis di Puslatpur Batu Raja. Ungkapan ini disampaikan saat menyaksikan puncak latihan operasi serangan Yonif 641 Raider. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Bakti Agus menyaksikan langsung latihan taktis YTP 641 Raider di Puslatpur Kodit Latat Batu Raja akhir pekan kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Wakasat mengaku puas dan senang dengan hasil latihan. Wakasat mengatakan latihan yang melibatkan 772 prajurit tersebut mengikuti beberapa latihan seperti operasi Ratnin, Linla, dan pendaratan. Jenderal Bintang 3 ini berharap pengalaman latihan YTP ini dapat dijadikan referensi yang dibutuhkan satuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Sementara itu, sedangkan Dan Kodit Latat Letjen TNI AM Putranto berpesan untuk tetap menjaga disiplin karena masih ada serpas menuju home base. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Pemirsa, Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri menyerahkan jabatan Kapolda Sumsel kepada Irjen Pol Tony Harmanto. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Eko memperkenalkan seluruh pejabat utama di jajaran Polda Sumsel. Usai melaksanakan serah terima jabatan Kapolda Sumsel di Gedung Rupatama Mabes Polri beberapa hari lalu, Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri menyerahkan jabatan kepada Irjen Pol Dr. Andes Tony Harmanto di Mapolda Sumsel. Kegiatan sendiri diawali memperkenalkan seluruh pejabat utama Polda Sumsel kepada Kapolda Sumsel yang baru. Para pejabat utama inilah yang akan mendampingi Kapolda dalam melaksanakan tugas sebagai Polri yang profesional. Selanjutnya dilakukan penandatanganan dan penyerahan memori laporan kesatuan serah terima jabatan dan penyerahan cenderamata oleh perwakilan PHL Polda Sumsel. Demikian sebelumnya, walaupun mungkin di antara para pejabat utama ini juga sudah ada yang mengenal, sudah ada yang pernah sama-sama berdinas, tapi tidak ada salahnya kalau saya memperkenalkan satu persatu dari pejabat di sini untuk lebih nanti dalam membantu Bapak dalam melaksanakan tugas Kapolda akan lebih nyaman dan juga akan lebih mengenal secara dinas maupun secara pribadi. Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Andes Tony Harmanto berharap ada sinergitas dan loyalitas yang sama dari seluruh personil selama kepemimpinan Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri. Dengan sinergitas itu, pihaknya bisa membangun Sumsel menjadi lebih baik dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Selama kepemimpinan di sini, dan ini tentu menjadi modal dasar bagi kami untuk meneruskan program-program beliau. Dan saya katakan bahwa nanti kita akan bersama-sama meneruskan program-program beliau yang belum selesai, dan kemudian kita ramu lagi dengan hal-hal yang nanti berkaitan dengan apa yang mungkin dalam kegiatan dinamika kegiatan di masyarakat ini bisa kita konfigurasikan begitu. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Selatan Ramlan Holdan dan jajaran pengurus melakukan silaturahmi dengan Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam belum lama ini. Dalam momen tersebut, DPW PKB Sumsel dan SMB 4 sepakat untuk bersinergi dalam mempercepat proses revitalisasi Benteng Kuto Besak Palembang. Didampingi Pangeran Suryo Febri Irwansyah, Raden Zainal Abidin Rahman, Dato Pangeran Puspo Kesumo, RM Rashid Thohir SH, Dato Pangeran Nato Rashid Thohir, dan Baby Johan Saimima, Sultan Muhammad Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja SH MKN belum lama ini menerima kunjungan jajaran DPW PKB Sumsel. Dalam pertemuan yang digelar di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam, terjalin kesepakatan untuk bersama memajukan Sumsel dan bersinergi dalam mempercepat proses revitalisasi Benteng Kuto Besak Palembang, sehingga benteng satu-satunya yang dibangun oleh pribumi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga Kesultanan Palembang Darussalam. Oleh DPW PKB yang
kita semua sepakat bahwa budaya itu perlu untuk dimajukan di Sumatera Selatan, dan juga kita akan bersinergi, terutama sekali tadi mereka ingin sekali kita bersama-sama untuk mengangkat kembali bagaimana Benteng Kuto Besa ini bisa dinikmati oleh masyarakat umum lagi. Jadi jangan hanya TNI, tapi kita bisa mendapatkan nilai sejarah budaya dari BKB itu. Insya Allah katanya PKB akan mendorong usaha BKB gitu. Sementara Ketua DPW PKB Sumsel Ramlan Holda melihat kebudayaan Kesultanan Palembang sangat penting untuk dilestarikan serta diajarkan kepada generasi penerus. Tidak hanya kebudayaan yang diwariskan, tapi juga ada bukti otentik berupa bangunan fisik. Ramlan secara khusus mengaku gundah saat atas aset kesultanan yang pengelolanya dikelola oleh pihak lain, di antara aset tersebut adalah Benteng Kuto Besa. Nah, yang pertama dalam rangka Silaturahim, kemarin kita diskusi dengan Gus Muhaimin Zoom, kemudian salah satu budayawan Palembang ini hadir, dan ada yang menarik tindak lanjut. Salah satunya potensi budaya itu luar biasa. Ini aset yang sangat besar sekali untuk Palembang dan Sumatera. Salah satunya Benteng Kuto Besa. Nah, karena dari dulu Benteng Kuto Besa ini kan belum bisa dinikmati oleh masyarakat Palembang secara umum, masyarakat Sumsel secara khusus, bahkan masyarakat Indonesia ini belum bisa. Ini baru mendengar saja dari rumah apa Benteng Kuto Besa. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sekretaris Daerah Kota Palembang meninjau pembersihan gorong-gorong di depan kantor Pengadilan Negeri Palembang. Dari hasil pembersihan diketahui gorong-gorong tersumbat sampah pembungkus kabel. Pemerintah Kota Palembang terus melakukan pembersihan gorong-gorong usai terjadi banjir beberapa waktu lalu. Seperti gorong-gorong yang ada di depan Pengadilan Negeri Palembang, di sana penyumbatan aliran air disebabkan karena banyaknya sampah pembungkus kabel. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa menjelaskan, genangan air yang ada di Simpang 4 DPRD Sumsel disebabkan sampah bekas pembungkus kabel. Dari hasil pembersihan gorong-gorong, setidaknya sudah mengangkut 2 truk sampah pembungkus kabel. Bahkan untuk mengangkut sampah tersebut, pihaknya terpaksa membongkar pedestrian sepanjang Jalan Aripai. Disinggung kepemilikan sampah, pihaknya masih melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Tapi kita sudah koordinasi dengan pemerintah provinsi, karena akun kan dia yang buat yang bagusnya. Belum sampai ke sana, tapi tetap kita cek, kita selidiki asal muasalnya dari mana. Kebetulan teman-teman kita ini lagi kerja kemarin ini. Menurut laporan dari Kepala DPR, salah satu faktor penyebabnya karena ini tersumbat. Jadi sampah-sampah yang masuk tersumbat akibatkan baju tidak mengalir. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.